Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal di Babel. Penakluk muda itu tidak menunjuk pewaris kerajaan besarnya. Sebaliknya, sahabat dan jenderal terdekatnya membagi wilayah di antara mereka sendiri. Di tengah perang, persaingan dan kekacauan, para penerus Alexander Agung meninggalkan jejak di dunia Helenistik peninggalan raja muda itu. Seperti apa era Helenistik peninggalan Alexander Agung itu? Kekaisaran Seleukia, sang raksasa yang rapuh, seperti Ptolemaios, Seleukos menginginkan bagiannya dari kerajaan besar Alexander Agung. Dari basis kekuatannya di Mesopotamia, Seleukos dengan cepat menuju ke timur, merebut sebagian besar tanah. Ia mendirikan sebuah dinasti bertahan selama lebih dari 2 abad, dari tahun 312 hingga 63 sebelum Masehi. Pada puncaknya, Kekaisaran Seleukia membentang dari Asia Kecil dan pantai Mediterania Timur hingga ke Himalaya. Posisi strategis yang menguntungkan ini memungkinkan Seleukos mengendalikan rute perdagangan penting yang menghubungkan Asia dengan Mediterania. Mengikuti contoh Alexander Agung, Seleukos mendirikan beberapa kota yang dengan cepat menjadi pusat budaya Helenistik. Yang paling penting adalah Seleukia, dinamai menurut pendirinya dan penguasa pertama dinasti Seleukia, Seleukos pertama Nikator. Pada puncaknya, selama abad kedua sebelum Masehi, kota dan sekitarnya mendukung lebih dari 500.000 orang. Pusat kota besar lainnya adalah Antioquia, tulis Vedran Bileta di laman The Collector. Terletak di pantai timur Laut Mediterania, kota ini dengan cepat menjadi pusat perdagangan yang ramai dan ibu kota barat kekaisaran. Meskipun Seleukos menguasai sebagian besar bekas kekaisaran Alexander, mereka harus terus-menerus berurusan dengan masalah internal. Seleukos terutama harus berurusan dengan kerajaan Helenistik yang menyusahkan di barat. Itu adalah Mesir yang dikendalikan oleh Ptolemaios. Kerajaan ini dilemahkan oleh perang yang sering dan mahal dengan Ptolemaios. Selain itu, mereka juga tidak dapat menahan pemberontakan internal yang berkembang di bagian timur kekaisaran mereka yang luas. Semakin melemah, pasukan Seleukia tidak dapat mencegah munculnya Parthia pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, kata Bileta. Ekspansi Parthia tidak dapat dihentikan, sehingga Seleukia kehilangan sebagian besar wilayah mereka dalam beberapa dekade berikutnya. Kekaisaran Seleukia direduksi menjadi negara bagian di Suria hingga ditaklukkan oleh Jenderal Romawi Pompeius Agung pada 63 sebelum Masehi. Kerajaan Ptolemaik, kerajaan Helenistik di Mesir kuno. Setelah kematian mendadak Alexander Agung, jenderalnya Perdikas mengatur agar jenazahnya dipindahkan ke Makedonia. Namun jenderal Alexander lainnya, Ptolemaios, menyerbu karavan dan mencuri jenazahnya. Jenazah Alexander Agung dibawa ke Mesir. Ptolemaios membangun sebuah makam besar di Alexandria et Aegyptum. Ia pun menggunakan jenazah Alexander untuk melegitimasi dinastinya sendiri. Alexandria menjadi ibu kota kerajaan Ptolemaik, dengan Ptolemaios pertama Soter menjadi penguasa pertama dinasti itu. Berkuasa selama hampir 3 abad, dinasti Ptolemaik adalah dinasti terpanjang dan terakhir dalam sejarah Mesir kuno. Diawali oleh Ptolemaios tahun 305 sebelum Masehi, dinasti ini berakhir bersamaan dengan kematian Kleopatra pada tahun 30 sebelum Masehi. Seperti raja Helenistik lainnya, Ptolemaios dan penerusnya adalah orang Yunani. Namun, untuk melegitimasi kekuasaan dan mendapatkan pengakuan dari penduduk asli Mesir, Ptolemaios mengambil gelar Firaun. Para penguasa dinasti itu menggambarkan diri mereka di monumen dengan gaya dan pakaian tradisional, ungkap Bileta. Kuil-kuil baru dibangun, yang lebih tua dipugar, dan perlindungan kerajaan dicurahkan untuk imamat. Meski demikian, dinasti mempertahankan karakter dan tradisi Helenistiknya. Selain Kleopatra, penguasa Ptolemaik tidak menggunakan bahasa Mesir. Birokrasi kerajaan dikelola oleh orang Yunani. Penduduk asli Mesir tetap bertanggung jawab atas institusi lokal dan keagamaan. Mereka secara bertahap memasuki jajaran birokrasi kerajaan, asalkan mengikuti budaya Helenistik. Mesir Ptolemaik adalah kerajaan penerus Alexander yang paling kaya dan paling kuat.
Kerajaan ini juga menjadi contoh terbaik di dunia Helenistik. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, Alexandria menjadi salah satu kota kuno terkemuka. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pusat kekuatan intelektual. Namun, perjuangan internal dan serangkaian perang asing melemahkan kerajaan, terutama konflik dengan Seleukia. Hal ini mengakibatkan ketergantungan dinasti pada kekuatan Romawi yang baru muncul. Di bawah Cleopatra, yang berusaha mengembalikan kejayaan lama, Mesir Ptolemaic terjerat dalam perang saudara Romawi. Upaya Cleopatra berakhir dengan kejatuhan dinasti dan aneksasi Romawi atas kerajaan Helenistik. Kerajaan Antigonidae. Di antara tiga dinasti Helenistik, Antigonidae adalah seorang orang yang memerintah kerajaan yang didominasi Yunani, dengan pusatnya di Makedonia, tanah air Alexander Agung. Kerajaan ini merupakan dinasti yang didirikan dua kali. Pendiri pertama kerajaan Helenistik ini, Antigonus pertama Monophthalmos, si bermata satu, awalnya memerintah Asia Kecil. Namun, upayanya untuk menguasai seluruh kekaisaran berakhir dengan kematiannya di pertempuran Ipsus tahun 301 sebelum Masehi. Dinasti Antigonidae selamat tetapi pindah ke barat ke Makedonia dan daratan Yunani. Berbeda dengan dua kerajaan Helenistik lainnya, Antigonidae tidak harus berimprovisasi dengan mencoba memasukkan orang dan budaya asing. Subjek mereka sebagian besar adalah orang Yunani, Thracia, Illyria, dan orang-orang dari suku utara lainnya. Meski populasi cukup homogen, mereka masih menemui sejumlah masalah. Perang mengosongkan wilayah. Banyak tentara serta keluarga mereka pergi ke timur ke koloni militer baru yang didirikan oleh Alexander dan penguasa Helenistik saingan lainnya. Selain itu, perbatasan mereka terus-menerus terancam oleh suku-suku utara. Negara kota Yunani di selatan juga menghadirkan masalah, membenci kontrol Antigonidae. Permusuhan ini dimanfaatkan oleh Ptolemaios yang membantu kota-kota dalam pemberontakan mereka. Pada abad kedua sebelum Masehi, Antigonidae berhasil menaklukkan semua kota Yunani. Mereka menggunakan permusuhan timbal balik antara negara kota demi keuntungan kerajaan, kata Bileta. Namun, pembentukan Liga Helenistik tidak cukup untuk melawan kekuatan barat yang berkembang, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran bagi semua kerajaan Helenistik, Republik Romawi. Kekalahan di Cynosepalae pada tahun 197 sebelum Masehi adalah pukulan pertama, membatasi Antigonidae ke Makedonia. Akhirnya, kemenangan Romawi di Pydna pada tahun 168 sebelum Masehi menandai berakhirnya dinasti Antigonidae. Ptolemeus mendapatkan Mesir, Seleucus Mesopotamia, dan seluruh timur. Antigonus menguasai sebagian besar Asia Kecil. Tidak mengherankan, para raja baru yang ambisius tidak menunggu lama untuk memulai perang. 3 dekade pun dilalui dengan kekacauan dan persaingan. Aliansi dibuat hanya untuk dihancurkan kemudian. Pada akhirnya, 3 kerajaan Helenistik utama tetap ada, dipimpin oleh dinasti-dinasti yang akan terus mengobarkan perang di antara mereka sendiri. Selain itu, mereka memperdagangkan dan bertukar orang dan gagasan, meninggalkan jejak Alexander Agung di dunia Helenistik.